Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 13. Mari kita buka Alkitab kita, yang ada Alkitab di tempat masing-masing. Kita buka Alkitab di Kejadian 13 dari ayat 1 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya. Ya, kalau sudah ketemu semua, kita akan mulai. Judulnya Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri ini. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini terdiri dari pilihan-pilihan, kumpulan pilihan-pilihan yang kita buat. Ya. Baik itu pilihan yang kecil, seperti apa yang kita makan, apa yang kita akan pakai, kemana kita pergi, dan juga pilihan-pilihan yang besar, seperti apa pekerjaan kita, pasangan yang akan kita pilih, dan juga arah hidup kita ke depan. Ya. Dan setiap pilihan yang kita buat itu ada dampaknya. Ya. Ada pilihan yang membawa berkat, tetapi ada juga yang membawa penyesalan. Ada pilihan yang kelihatan baik di depan mata, tetapi akhirnya merugikan. Ada pula pilihan yang kelihatannya berat, tetapi justru membuka jalan menuju berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Abram dan Lot dalam Kejadian pasal 13 ini. Mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan, tetapi ketika sampai di persimpangan hidup, mereka membuat pilihan yang berbeda. Dari sini kita melihat bahwa berkat Tuhan bukan hanya soal apa yang kita miliki, tetapi juga soal bagaimana kita membuat pilihan dalam hidup kita. Ya. Saudara, kita tahu Abraham ini, dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia belajar untuk memperbaiki kehidupannya dan memilih apa yang tepat, memilih dengan bijaksana. Saudara, sebelum pasal 13 ini, Abraham membuat pilihan yang salah. Dia pergi ke Mesir karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Dia pergi ke Mesir, dan di Mesir dia berbohong, dan dia juga penakut. Ketika dia masuk ke Mesir, dia mengatakan kepada istrinya Sarai, Sarai, nanti kalau ada yang bertanya kepada kamu, beritahu ya, kamu adikku.
tahu saya istri. Dia takut kehilangan nyawanya karena dia tahu. Dia katakan, kamu cantik sekali. Jadi kalau orang Mesir lihat kamu, oh mereka akan membunuh saya supaya mereka dapat mengambil engkau jadi istrinya. Jadi tolong ya, katakan, saya abangmu. Dia mengatakan seperti itu. Coba bayangkan ya, seorang istri diajari suaminya mengatakan seperti itu demi menyelamatkan nyawanya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan itu tidak sampai terjadi. Tuhan campur tangan sehingga ketika Sarah ini diambil, sempat diambil oleh Firaun untuk dijadikan istrinya, Tuhan campur tangan sehingga tidak sampai terjadi. Akhirnya Firaun mengatakan kepada Abraham, mengapa kau melakukan seperti ini? Ayo kamu pulang, kamu pergi dari tempat ini. Akhirnya Abraham meninggalkan Mesir. Dan kita melihat di pasal 13 ini, setelah Abraham menyadari kegagalannya, dia menyadari kebodohannya, kesalahan yang dia buat, kemana dia pergi? Dikatakan dia 1 sampai ayat 4 ini dia pergi kembali ke tanah Kanaan. Ya. Dan dikatakan di sini, dijelaskan di sini di ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi ketika Abraham gagal, dia sudah melakukan kesalahan dan imannya goyah, dia pergi ke Betel. Di pasal 12, di Betel pertama kali dia membuat kemah mesbah, dia menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dan di sini ketika dia gagal, ketika imannya goyah, dia melakukan kesalahan, kebodohan, dia datang kepada Tuhan. Dia datang ke Betel. Dia datang kepada anugerah Tuhan. Di sana dia menyembah Tuhan. Di sana dia memanggil nama Tuhan. Wow, ini adalah pilihan Abraham yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Dalam hidup kita juga seperti Abraham, bisa membuat kebodohan, bisa membuat kesalahan, kita gagal ya dalam iman kita, kehidupan iman kita. Tapi ketika kita gagal, kemana kita pergi? Apakah kita pergi ke hal dunia, alkohol ya, dan hal yang lain yang merusak hidup kita? Kita kecewa oleh hidup kita, atau kita datang kepada Tuhan? Saudara, ini pekerjaan yang penting bagi kita dalam kita membuat pilihan. Saudara, kegagalan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertumbuh. Ini hidup kita. Datang kepada Tuhan. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, saudara jangan kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Panggil nama Tuhan. Nah, ini keputusan yang penting. Ya. Saudara, kita melihat setelah Abraham kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, dia menghadapi situasi yang lain. Ya. Dijelaskan di ayat 5 dan 7, Abraham sangat banyak hartanya. Bukan hanya dia, tetapi juga Lot, keponakannya. Banyak sekali hartanya. Mereka sangat kaya. Iya. Mereka sangat kaya. Sehingga gembala Abraham dan para gembala Lot itu bertengkar karena masalah lahan. Ya. Untuk air, ya kan, air bagi domba-domba dan juga mungkin padang rumput, terjadi pertengkaran. Ya. Tapi kita melihat di sini sebagai pemimpin keluarga Abraham, wow, bijaksana di dalam mengambil tindakan. Dia bijaksana di dalam mengambil tindakan. Abraham berkata di ayat 8, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi kita melihat di sini gembala Abraham dan juga para gembala Lot itu mereka bertengkar, mereka berkelahi. Saudara, dalam komunitas bahkan anak-anak Tuhan pun itu bisa terjadi pertengkaran, ya. Bisa terjadi selisih paham, bisa terjadi ya perkelahian seperti itu ya. Tidak semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja ya. Bisa terjadi selisih paham, bisa terjadi pertengkaran atau perselisihan. Tetapi
ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Abraham di sini dikatakan dia memilih mencari jalan damai. Dia datang kepada Lot. Kita ini saudara, jangan ada pertengkaran di antara kita. Ya. Saudara, ketika kita mengalami konflik itu dalam rumah tangga, mungkin itu di tempat kerja kita, di tempat kita belajar, di gereja, ini kita belajar dari Abraham ini. Ya. Jangan ada konflik, pertengkaran di antara kita. Mari kita cari solusi. Ya. Nah, kita melihat Abraham ini rendah hati, ya. Rendah hati dia dalam mencari solusi. Walaupun sebenarnya dia sebagai kepala keluarga, dia berhak menyuruh ponakannya, kamu pergi dari sini ke tempat lain, jangan kita bersama, kamu pergi. Bisa dia katakan seperti itu. Tapi Abraham, dia memilih untuk rendah hati. Dia membuang keegoisannya. Dia tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan keponakan. Ini luar biasa, saudara, sikap Abraham ini. Dan kita melihat di pasal berikutnya, ketika Lot ini ditawan oleh musuhnya, Abraham tidak mengatakan, wah biarin kamu tahu rasa. Enggak. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia kejar musuhnya untuk menyelamatkan Lot. Wah, ini luar biasa. Abraham ini mempunyai hati yang luas seperti itu, ya. Yang dia berusaha untuk mencari damai dalam hubungan satu sama dengan yang lain, dalam hubungan keluarga. Ya. Ini adalah teladan yang indah di dalam satu persekutuan, di dalam gereja. Ya. Kita mencari perdamaian ketika ada sesuatu yang mungkin kurang baik di antara satu sama lain, dalam hubungan satu sama lain. Dan saudara, ketika kita memperbaiki hubungan, kita memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain, hubungan kasih satu dengan yang lain, itu bisa juga menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di ayatnya bisa katakan di sini ayat 7 bagian B ini, penulis kitab Kejadian ini menyisipkan kalimat seperti ini. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Orang Kanaan dan orang Feris ini kan mereka orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ini penulis kitab Kejadian menyisipkan di sini orang Kanaan dan orang Feris juga diam di sekitar Abraham dan Lot, tempat mereka tinggal, gitu ya. Apa maksudnya? Ini bisa menunjukkan bahwa Abraham menyadari mereka tinggal di sekitar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau mereka bertengkar, dia dengan Lot bertengkar, oh ini bukan kesaksian yang baik sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi dia juga memikirkan ini sebagai umat dan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dia mau menunjukkan kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang di sekitar kita, mereka memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita sebagai umat Tuhan membangun hubungan. Orang-orang sekitar kita mereka perhatikan. Dan ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain, wow, ini adalah kesaksian yang baik bagi mereka. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34-35, aku memberikan perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian Yesus katakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Ini jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Kita hidup saling mengasihi. Yesus katakan, wow, ini menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Saya berdoa kita jemaat Tuhan di ICM Song ini menjadi orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang saling mengasihi, jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi mereka yang jauh daripada Tuhan. Saudara, kita melihat lebih jauh dalam firman Tuhan, kita belajar lebih jauh bagaimana pilihan yang dibuat Lot dan pilihan yang dibuat Abraham ini memberi dampak yang sangat berbeda.
dampaknya sangat berbeda. Pertama kita melihat Lot memilih, yang membuat pilihan sesuai dengan mata jasmani, berdasarkan apa yang dia lihat dengan mata jasmani. Ketika Abraham memberi kesempatan kepada Lot, sepertinya kita perlu berpisah karena tempat ini tidak cukup lagi untuk menampung semua yang ternak kita. Abraham katakan, oke, kalau begitu kita perlu berpisah. Kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Wow, ini artinya sangat luas ya. Dan kita melihat bagaimana Lot memilih. Wah, dia tidak memberi kesempatan kepada pamannya Abraham, dia langsung memilih. Ya, dia memilih apa yang sangat menarik bagi mata jasmaninya. Dijelaskan di ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Wow, ketika Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih duluan, Lot melayangkan pandangannya. Dia lihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, yang katanya seperti taman Eden. Tuhan, taman Tuhan itu artinya sama dengan taman Eden ya, seperti taman Eden. Wah, artinya sangat bagus ya, sangat bagus di sana alamnya, airnya banyak, padang rumputnya hijau. Wow, Lot tanpa pikir panjang langsung memilih. Wow, saya pilih lembah Yordan. Dia langsung memilih lembah Yordan karena dia melihat, wah, lembah ini sangat bagus, khususnya untuk peternakan. Dia memilih tempat itu. Tetapi dampaknya nantinya itu sangat buruk bagi dia. Dijelaskan dalam ayat ini, saudara. Di ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Secara ini lembah Yordan sangat bagus untuk peternakan, harta benda dia, untuk harta kekayaan dia bisa bertambah, tetapi masalahnya secara rohani lembah Yordan ini itu dekat Sodom ya. Dan orang Sodom ini sangat jahat kepada Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan Sodomi ya sekarang ini ya. Itu karena apa? Orang-orang di kota ini itu sangat jahat. Itu homoseksual berasal pertama di Alkitab dijelaskan di sini ya, khususnya sangat jahat ya. Karena itu kita kenal dengan istilah Sodomi sekarang ini. Ini Sodom, orang-orangnya sangat jahat di kota ini. Tapi kita melihat Lot tidak melihat secara lain, dia hanya lebih mementingkan secara jasmani. Dia pergi ke sana. Ya. Tapi kita melihat nantinya Lot ini akan semakin jauh masuk ke dalam kehidupan orang Sodom ini. Kalau di sini dijelaskan dia tinggal, ya, dia berkemah di dekat Sodom. Kalau di dalam pasal 14 kita melihat di sini dijelaskan pasal 14 12, Lot itu diam di Sodom. Jadi kita melihat sebelumnya tinggal di pinggir kota Sodom, tapi pasal 14 dia makin masuk ke dalam, sudah tinggal di kota Sodom, di dalam kota Sodom. Dan pasal 19 lebih menarik lagi, dikatakan bagaimana Lot ini, ya, selanjutnya dikatakan pasal 19 ayat 1b, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Awalnya dia di pinggiran Sodom, makin dalam dia masuk ke dalam kota Sodom. Tinggal di kota Sodom, sekarang dia dulu di gerbang kota Sodom. Apa maksudnya? Dia menjadi pemimpin di sana. Salah satu pemimpin urusan bisnis, kira-kira begitu ya. Bukan urusan rohani ya, urusan bisnis, urusan masalah-masalah duniawi. Dia menjadi pemimpinnya bagi orang-orang jahat di kota Sodom ini. Ini saudara dampaknya bagi dia secara rohani sangat baik. Karena dia hanya memikirkan ya, secara atau melihat mempertimbangkan secara mata jasmani, tetapi secara rohani dia sadar tidak sadar iblis membawa dia semakin jauh ke dalam kehidupan dunia. Saudara, ini sangat penting bagi kita, gitu ya. Mungkin seperti Sodom ini, seperti Lot ini kita kemudian tidak apa-apa,
kehidupan dunia. Tetapi seperti ini, kita pelan-pelan bisa semakin jauh dari dunia kalau kita tidak hati-hati. Dan saudara, dampaknya juga selain itu bagi Lot ini, apa yang dia kejar, yaitu berkat duniawi, itu nantinya habis. Harta bendanya yang begitu banyak itu nantinya habis. Makanya di sini dijelaskan di pasal 13 ini, hal itu terjadi pasal 13 ayat 10 bagian terakhir. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Penulis kita Kejadian ini sudah menyisipkan di sini terlebih dahulu apa yang akan terjadi ke depannya. Kota Sodom dan Gomora ini akan dimusnahkan, dan semua harta benda Lot yang dia sudah kumpulkan selama ini habis dalam sekejap. Dalam sekejap. Karena apa? Nantinya ke depannya Tuhan mendatangkan hujan belerang dan menghanguskan kota Sodom ini. Sodom, Lot dan istrinya tidak bisa membawa apa-apa keluar dari Sodom. Semuanya mereka tinggalkan. Saudara, itu sangat mengecewakan tentunya, ya, sangat mengecewakan. Apa yang dia kejar ternyata dalam sebentar habis semua, ya, habis semua. Makanya seperti yang dikatakan oleh salah satu penafsir, Lot memilih sebuah wilayah yang makmur secara materi, tetapi rusak secara moral. Lot memilih tempat tinggalnya berdasarkan apa yang dilihat matanya. Ia melihat tanah dengan kekayaan materi yang melimpah, tapi entah ia tidak melihat, tidak peduli untuk melihat atau tidak cukup lama memperhatikan bahwa tanah itu sedang mengalami kelaparan rohani yang sangat parah. Tanah itu sebentar lagi akan dilalap api. Ya. Apa mau diajarkan oleh firman Tuhan? Jangan fokus kepada berkat materi, berkat dunia. Jangan mengutamakan pandangan dunia, karena itu bisa sebentar berubah. Dalam Amsal 23, 4 dan 5 tertulis, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Bila engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Sebab tiba-tiba ia terbang lenyap seperti Raja Wali yang terbang ke langit. Uang itu ternyata bersayap, ya, dia bisa terbang ke ya. Jangan takut yang punya uang, gak apa-apa. Kalau di dalam Tuhan, ya, jangan takut, uangnya gak akan terbang, ya. Kalau Tuhan jaga, tidak terbang. Ini firman Tuhan katakan, kalau Tuhan tidak jaga uang kita, itu bisa terbang dalam sekejap. Saya ada beberapa minggu yang lalu seorang teman menelpon saya, bukan teman, keluarganya dari Indonesia. Dia orang Kristen, tetapi walaupun dia tinggal dekat gereja, tidak begitu jauh dari gereja, dia tidak pernah datang ke gereja, mungkin sekali setahun. Tapi beberapa minggu yang lalu dia kena dengan petugas Pak Camat. Ini dibawa dia ke kantor Pak Camat, ya kita tahu maksudnya Pak Camat, ya. Dan keluarganya dari Indonesia menghubungi saya. Bagaimana ini Pak dengan ini teman ini, dia ditahan sekarang di sini. Oh, saya bilang, bagaimana? Dan keluarganya tanya bagaimana caranya supaya cepat pulang. Saya bilang caranya cepat pulang hanya ada 3. Yang pertama, paspornya harus berlaku, masih berlaku jangka ininya, waktu berlakunya. Dan yang kedua saya bilang, barang-barangnya diantar ke tempat penahanan. Dan yang ketiga, tiket uang untuk pulang ke Indonesia harus ada, sekitar 600 ribuan. Oh, apakah ada? Saya bilang, oh enggak, tidak ada, kata keluarganya. Tidak ada uang beli tiket, tidak ada. Sudah berapa lama di Korea? Saya bilang, sekitar 8 tahun. Loh, bagaimana tidak ada uang untuk beli tiket? Sudah 8 tahun di Korea, saya tanya. Iya, begini Pak. Waktu dia sekitar 5-6 tahun bekerja di trading. Uang yang dia kirim semua, sesuatu terjadi di sini, habis semua. Jadi tidak ada uang lagi. Dan juga di sana dia bekerja lancar, tidak lancar sekarang. Oh, begitu saya pikir. Tapi saya bilang, kalau dia harus pulang juga harus ada uang tiket. Akhirnya keluarga dari Indonesia harus kirim ke sini biaya tiketnya. Dan itu cukup besar kalau dirupiahkan di sana, ya, karena kurs dari Indonesia kirim ke sini. Saudara, kalau saya katakan seperti dalam kata firman Tuhan, kalau uang yang harus kita kejar 5 tahun seperti teman kita ini, 8 tahun, apa yang dia kumpulkan itu dalam sekejap terbang.
bisa terbang. Seperti Lot ini. Apa yang kepunyaan harta benda dia yang begitu banyak dijelaskan di sini. Itu semua, ya, semua habis dalam sebentar ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kita melihat ini sangat menyedihkan karena itu menjadi fokusnya, khususnya istri daripada Lot. Kita tahu apa yang terjadi ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menoleh ke belakang. Tuhan katakan jangan lihat ke belakang. Tapi istri Lot sepertinya hatinya, pikirannya sudah melekat dengan hartanya di sana. Dia tidak mendengar firman Tuhan. Dia tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia melihat ke belakang dan dia menjadi batu garam, tiang garam. Istri Lot menjadi tiang garam. Kenapa? Sebenarnya hatinya sudah melekat dengan harta. Dan sangat menyedihkan. Ketika itu habis, sangat menyedihkan. Saudara berbeda dengan Abraham. Abraham ini, dia memilih bukan berdasarkan pandangan jasmani, pertimbangan jasmani, apa yang menarik di depan mata. Tapi dia memilih berdasarkan imannya kepada Tuhan, berdasarkan terutama hal-hal rohani. Ya. Saudara yang melihat di sini setelah Abraham dan Lot berpisah, Lot pergi ke lembah Yordan. Abraham tinggal di tanah Kanaan, tempat dia ada saat itu. Mungkin secara tempat Yordan lebih bagus, ya, untuk pengembangan, tetapi dia menerima untuk tinggal di sini. Kenapa? Selain hati Abraham lebih luas, kenapa? Abraham ini, saya percaya dia pegang janji firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang memberkati dia, memelihara dia. Dia sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Ya, seperti di dalam ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ini adalah pengulangan dari janji Tuhan di dalam pasal 12. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham di pasal 12 bahwa tanah Kanaan tempat dia tinggal itu akan diberikan kepada dia dan kepada keturunannya. Dan Abraham ini keturunannya akan menjadi seperti debu tanah. Abraham, dia percaya kepada janji Tuhan. Karena itu, walaupun dia memilih tempat yang baik secara jasmani, Abraham pegang janji Tuhan, berkat daripada Tuhan, firman Tuhan, dia pegang. Karena itu artinya kita teguh, walaupun ketika melihat keadaan, tidak seindah, tidak sebaik lembah Yordan, tapi dia tahu dia memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Karena itu dia, saudara, ini sangat luar biasa. Bagaimana kita memilih? Apakah kita memilih seperti Lot, melihat hanya yang di depan mata, atau kita lebih mementingkan, memilih berdasarkan pilihan kita secara rohani, iman kita kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Ini sangat penting karena pilihan kita itu akan menentukan dampaknya. Seperti saya tadi katakan, akan menentukan hasilnya. Ya. Saudara, dalam firman hari ini dijelaskan di ayat 17, Tuhan katakan kepada Abraham, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Dan ayat 18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbang di Mamre dekat Hebron, lalu diberikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Abraham taat, tetap tinggal di tanah Kanaan. Dia taat kepada Tuhan. Dia tinggal di tanah Kanaan, dia kelilingi tanah Kanaan, dia tinggal di situ karena dia percaya kepada janji Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan buat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya.
di sini Tuhan berbicara keturunan secara rohani, bukan jasmani ya. Kita ini keturunan Abraham, betul? Betul? Amin ya. Kita katakan kita keturunan Abraham secara iman, ya kan? Keturunan rohani, bukan keturunan jasmani. Kalau keturunan jasmani Abraham, keturunannya Israel kan sedikit populasinya. Cuma berapa? 7-10 juta kan? 10 juta orang. Jadi kita berbicara tentang keturunan jasmani, tetapi keturunan rohani. Pasal 12 juga Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Dan berkat yang dimaksud adalah berkat di sini rohani, ya, keturunan rohani. Jadi sekarang keturunan Abraham secara rohani, orang-orang Kristen atau orang percaya jumlahnya sudah ratusan juta bahkan miliaran. Ya. Jadi ini sudah digenapi. Abraham memegang janji Tuhan. Dia tidak hanya membuat keputusan berdasarkan yang kelihatan secara jasmani. Dia pegang janji firman Tuhan. Dia percaya kepada janji firman Tuhan dan dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Karena itu dia bisa menikmati penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara, kita berjalan di dalam pilihan yang benar yang kita buat, yang tidak didasarkan pada pandangan jasmani kita, tetapi pada iman kita, pada firman Tuhan. Wah, itu akan membuat kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, dan kita akan menikmati penyertaan Tuhan, dan kita akan menjadi berkat seperti Abraham ini, ya, bagi orang-orang di sekitar kita untuk kemuliaan. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, istri saya itu biasanya ngajar bahasa Korea di daerah Mendong sini. Mengajar bahasa Indonesia. Oh iya, mengajar bahasa Indonesia kepada orang-orang Korea ya di daerah Mendong sini, sekitar 12 km dari sini ya. Jadi dia itu mengajarnya jam 3 sore. Dan kalau biasanya saya mengantar istri, dan biasanya kami berangkat lebih awal, perjalanan kurang lebih 50 menit, tapi kami selalu tiba biasanya 30 menit atau 40 menit sebelum mulai mengajar. Tapi hari Rabu kemarin saya bilang, hari ini kita berangkat pas saja lah, ada di sana 30 menit ngapain? Ya kira-kira begitu ya. Jadi pas kan kira-kira paling 10 menit lah lebih, karena saya pikir awal, karena 50 menit itu biasanya perjalanan, jadi saya pikir 1 jam lah, ya 1 jam sebelumnya kita berangkat. Jadi kami berangkat 1 jam sebelumnya, sebelum mulai waktu mengajar. Biasanya biasanya kalau kami pergi ke Mendong, perjalanan agak jauh, selalu pakai Naver Map ya, pakai Naver Map untuk mengarahkan jalan, mengingatkan jalan kemana, dan supaya tahu juga waktunya itu berapa lama gitu ya. Setelah masukkan alamat tempat mengajar pabrik perusahaan itu, waktunya yang bisa 50 menit dibuat naik 1 jam. Biasanya itu macet kan kalau gue seperti itu. Jadi ketika dalam perjalanan, Naver Map-nya itu mengarahkan ke jalan yang lain, melalui jalan yang lain. Saya pikir Naver Map ini kenapa mengarahkan ke jalan yang lain? Saya tidak mau terima gitu ya. Ini jalan yang selalu saya lalui dan ini yang selalu pas waktunya. Saya tidak mau dengar tuntunan daripada Naver ini. Saya terus jalan yang biasa yang sudah saya tahu gitu ya. Terus jalankan, saya tidak mau. Akhirnya sampai terus ke jalan ini. Baru saya tahu ternyata setelah sekitar 20 menit dia menyetir terjebak macet. Ternyata di situ ada perbaikan jalan dan macet sekali. Saya bilang, ini berapa lama ini macetnya nih? Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak ikuti tadi ini tuntunan arahan Naver Map ini. Akhirnya saya pikir, saya putar balik lagi mobilnya, saya ikuti lagi arahan Naver Map yang pertama gitu ya. Saya putar, tapi sudah terlambat, ya kan? Sudah jauh dibawa dalam arahan lain ya, seperti itu. Akhirnya terlambat sekitar 15 menit. Istri saya harus menelpon pihak perusahaan mengatakan mohon maaf ya, saya terlambat hari ini. Hati saya di samping walaupun saya kencang seperti 120 km per jam ya, tetap juga tidak bisa ya, tetap tidak bisa sampai tepat waktu. Di dalam perjalanan saya terus seperti menyesal gitu ya, kenapa tadi saya tidak ikuti arahan Naver Map-nya. Kalau diikuti tetap bisa nyampe tepat waktu. Tapi karena saya bakal ikuti kemauan saya gitu ya, pengalaman saya, nah ini terjadi seperti ini.
Jadi saya sepanjang perjalanan, saya tidak mau bicara. Tapi ini sudah susah, gitu ya. Apa yang saya belajar loh itu, saudara? Ini firman ini seperti firman Tuhan ya. Seperti Roh Kudus menuntun hidup saya, menuntun hidup Bapak Ibu Saudara. Karena kita hanya mengikuti kata hati kita, mengikuti pengalaman kita, mengikuti apa yang kita anggap baik bagi kita. Dan firman Tuhan di sini sebenarnya yang paling tahu hidup kita. Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi di depan kita seperti Nefer. Dia tahu apa yang terjadi di depan sana kan. Jalan macet dia tahu. Saya tidak tahu. Nefer itu dari atas punya satelit. Dia tahu di sana berapa kilometer di sana ada macet, ada halangan. Saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa sebenarnya mengatakan kepada pengalaman saya. Ikutin aja tuntunan Nefer itu kalau mau tepat waktu dan mau lancar seperti itu. Seperti itu juga kehidupan saya dan juga kehidupan. Kita tidak tahu Bapak Saudara. Kenapa? Kita memilih. Kalau kita memilih sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan apa yang kita anggap baik berdasarkan pertimbangan mata jasmani kita, saudara, kita akan susah seperti Lot. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, firman Tuhan, arahan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui dalam firman Tuhan, saudara, kita berjalan di jalan yang aman. Kita melangkah di langkah yang aman. Tuhan, kita merasakan mengalami penyertaan Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat seperti Abraham ini bagi orang lain. Saudara, ini luar biasa. Saya mendorong kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita seperti Abraham. Ketika kita membuat pilihan, jangan kita memilih hanya berdasarkan pertimbangan jasmani kita. Ketika kita memilih pekerjaan, jangan kita hanya memilih berdasarkan berapa gaji di tempat ini, tetapi itu menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memilih pasangan hidup kita mungkin, jangan hanya berdasarkan kepada cantik dan gantengnya calon pasangan kita, tetapi juga lihat kerohaniannya. Apakah kalau saya menikah dengan orang ini akan membawa saya lebih dekat dengan Tuhan, atau lebih jauh daripada Tuhan, khususnya bagi yang belum menikah, kira-kira begitu ya? Iya, sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kita membuat keputusan hanya berdasarkan pertimbangan jasmani. Khususnya kita akan menghadapi retreat ya. Ini luar biasa ICM Song ya. Ini ICM Song ini luar biasa. Khususnya dapat kepercayaan untuk memimpin ibadah. Ini luar biasa, ini acara retreat kita kali ini bukan hanya IC ya. Kita sudah bergabung dengan Gereja Unduri, jadi ini ada sekitar 10 bangsa lebih yang akan hadir. Dan jumlahnya saya dengar sekitar 400-500 orang yang akan hadir dari 10 negara lebih. Dan akan memimpin ibadah ini 4 tim ibadah dari 4 negara yang berbeda. Tim Korea dari Gereja Unduri, tim Mongol, dan tim dari negara tim ibadah Thailand, Gereja Thailand, dan juga tim Indonesia Malaysia. Ya, dipercayakan. Luar biasa. Ya, ini kepercayaan. Tentunya bukan hanya dari Unduri itu tapi juga dari Tuhan. Ya, Tuhan percayakan kepada ICM Song ini. Ya, nah, saudara, kita akan mengikuti retreat selama 3 hari tanggal 4, 5, 6 Oktober nanti. Ya, memang ini waktunya cukup panjang kali ini. Biasanya kita retreat 2 hari ya, kali ini 3 hari. Ya, kali ini 3 hari di acara retreatnya. Dan biasanya biaya retreat kita kalau Aisyah itu cuma 60.000. Kali ini melonjak 90.000. Memang tidak mudah. Saya juga bicara dengan teman-teman ya di Jonteng, di Conan ya. Mereka juga tidak mudah gitu ya, dengan maksudnya biaya ya. Biaya retreat yang cukup naik ya, banyak naiknya seperti itu. Tapi saudara-saudara mungkin juga di antara Bapak Ibu Saudara ada yang masih berpikir mempertimbangkan sekarang bagaimana memakai, mempergunakan waktu ya, liburan justru nanti 3 hari. Mungkin ada yang pikir, saya 3 hari kalau jalan-jalan sudah puas, kira-kira begitu ya. 90.000 urus saya, kalau 90.000 makan sudah puas. Misalkan udah bisa 3 kali 4 kali makan itu, kira-kira begitu ya. Saudara, ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara bagi mungkin dan juga yang tidak hadir hari ini, yang belum mengambil keputusan apakah ikut atau tidak dalam retreat ini, sudah coba berdoa gitu ya. Coba berdoa sebenarnya yang lebih baik penting bagi saya. Menikmati waktu istirahat 3 hari atau mengikuti retreat ini, dan saya bisa disegarkan secara rohani di dalam retreat ini oleh firman Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di tempat ini,
Jikalau mungkin ada yang belum memutuskan dan masih berpikir untuk mengikuti acara retret kita ini, ya mari berdoa, kita mempertimbangkan, ya. Mari kita mempertimbangkan dan kita memilih, memutuskan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita untuk mengikuti retret ini. Saya berdoa supaya kita semua di tempat ini khususnya juga boleh mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Ya, kita memilih ketika kita mengalami kegagalan membuat keputusan, mengalami kegagalan dan juga melakukan hal-hal yang salah. Saudara jangan lari dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, mari kita berusaha untuk saling mengasihi, mencari perdamaian ketika ada mungkin satu di antara yang lain hubungan kurang baik, mari kita saling mengampuni. Mari kita berusaha perdamaian satu dengan lain, karena kehidupan kita, hubungan kita itu menunjukkan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Biar gereja kita memberikan kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan juga bagian yang ketiga ini, mari kita membuat pilihan bukan hanya berdasarkan pandangan jasmani kita, tapi mari kita membuat pilihan berdasarkan pandangan rohani, arahan firman Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu kita akan, ya, seperti tema khotbah hari ini, pilihan menentukan berkah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.